Desa Muara Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, merupakan salah satu desa yang memiliki wilayah hutan dengan luas mencapai 3.272 hektar atau sekitar 82% dari total luas wilayahnya. Desa Muara Sikabaluan memiliki potensi jenis tanah dan kondisi perairan di pesisir desa yang cocok untuk habitat hutan mangrove. Sektor unggulan yang ada di desa ini adalah sektor pertanian. Hal ini didukung oleh kondisi tanah yang cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman lahan kering. Selain itu, masyarakat memanfaatkan hutan sebagai sumber penghasilan. Salah satunya mencari madu hutan. Madu hutan di Muara Sikabaluan merupakan salah satu madu hutan Mentawai yang sangat berkualitas dan memiliki banyak manfaat. Desa Muara Sikabaluan menyimpan potensi pertanian dan kehutanan yang sangat melimpah. Namun nyatanya masih banyak permasalahan di Desa Muara Sikabaluan. Di antaranya, pertama, terdapat banyak lahan pertanian yang masih terbengkalai. Hal ini menunjukkan pemanfaatan lahan yang belum optimal. Kedua, masyarakat mengumpulkan madu hutan dengan tidak menerapkan konsep berkelanjutan. Cara kerja masyarakat saat mengumpulkan madu hutan masih sangat tradisional. Mereka mencari madu hutan dengan memotong dan membakar seluruh sarang lebah. Sistem panen seperti ini sebenarnya sangat tidak menguntungkan karena akan memusnahkan koloni lebah. Ketiga, berdasarkan letak Desa Muara Sikabaluan yang berada di kawasan pesisir pantai menyebabkan desa ini sangat rentan terhadap abrasi pantai. Hal ini didukung oleh penelitian Adiputa Siribere pada tahun 2017 bahwa perubahan garis pantai di Desa Muara Sikabaluan telah mencapai titik kritis yang mengancam pemukiman masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pemukiman yang sudah tidak aman dan tidak layak huni mencapai 58,69% akibat abrasi pantai. Solusi yang ditawarkan adalah membangun taman pangan mandiri dengan memanfaatkan lahan terbengkalai, melestarikan hutan mangrove dengan membangun mangrove mini park di pesisir pantai yang rawan abrasi, membudidayakan lebah madu hutan dengan sistem berkelanjutan, dan membuat sistem informasi berbasis WebGIS kehutanan desa yang berisi peta persebaran potensi hutan dan sebagai monitoring kerusakan hutan. Adapun proses tahapan ataupun rangkaian program yang telah dilakukan di antaranya. Yang pertama, Taman Pangan Mandiri yang dimulai dengan penentuan lokasi Taman Pangan Mandiri dilaksanakan di Dusun Nangnang dengan mitra kelompok Tani Tol. Kemudian yang kedua, penyiapan dan pembersihan lahan. Ketiga, pengolahan lahan, pemupukan tanah, pembuatan bedengan, dan tempat penyemaian. Keempat, penyemaian bibit tanaman hortikultura, sayur dan tanaman opti. Kelima, penanaman tanaman hortikultura, sayur dan tanaman opti. Serta yang keenam yaitu perawatan tanaman hortikultura, sayur dan tanaman opti. Yang kedua, budidaya lebah madu yang dimulai dengan pembentukan kelompok tani hutan, kemudian penyiapan dan pembersihan lahan untuk kebun budidaya lebah madu. Yang ketiga, edukasi budidaya lebah madu tanpa sengat atau trigona dan pelatihan pembuatan kotak budidaya. Kemudian yang keempat, edukasi dan pelatihan tentang panen madu itu sendiri yang berbasis ramah lingkungan. Yang kelima, pelatihan mencari koloni lebah madu di hutan dan pembuatan kotak jebakan. Serta yang keenam, pelatihan panen madu yang telah dibudidayakan. Yang ketiga, Taman Pembibitan Mangrove. Taman pembibitan ini dimulai dengan penentuan lokasi pembibitan mangrove, kemudian disusul dengan pembuatan rumah pembibitan mangrove. Yang ketiga, pencarian media tanam dan bibit bakau di hutan mangrove. Kemudian yang keempat, perawatan dan monitoring bibit mangrove yang sudah ditanam di rumah pembibitan. Dan yang terakhir yaitu edukasi pelestarian hutan mangrove kepada kelompok sadar wisata. Yang keempat, WebGIS kehutanan desa. Pembuatan WebGIS kehutanan desa ini dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi spasial dan juga dalam bentuk non-spasial. Kemudian yang kedua, mengelola dan menganalisis data spasial dan non-spasial. Yang ketiga,
perancangan sistem dan database atau basis data. Yang keempat, pembuatan sistem WebGIS kehutanan desa. Serta yang kelima, melakukan hosting pada WebGIS yang telah dirancang. Hasil daripada program telah dilaksanakan, yang pertama, terbentuknya Taman Pangan Mandiri sebagai kegiatan pertanian yang baru untuk memperkuat kegiatan pertanian yang sudah ada. Kemudian yang kedua, masyarakat tani mampu melakukan usaha pertanian dalam budidaya tanaman obat, sayuran, dan hortikultura dengan memanfaatkan lahan yang sudah terbengkalai. Yang ketiga, terbentuknya kelompok wanita tani di Dusun Pokai dan Dusun Puran dengan kegiatan budidaya tanaman hortikultura. Yang kedua, pada budidaya lebah madu. Yang pertama, terbentuknya masyarakat tani hutan yang mampu membudidayakan lebah madu hutan secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi masyarakat tani hutan dalam kegiatan ekonomi budidaya lebah madu. Serta yang ketiga, terciptanya kelompok tani hutan dan kebun budidaya lebah madu pertama di Desa Muara Sikabaluan. Program yang ketiga yaitu Taman Pembibitan Mangrove. Dari kegiatan ini, terbentuknya serta meningkatnya pengetahuan kelompok sadar wisata dan pemuda desa dalam usaha pelestarian hutan mangrove. Yang kedua, terciptanya tempat pembibitan mangrove sebagai usaha dalam pencegahan abrasi. Yang keempat, pembuatan WebGIS kehutanan desa. Dari program ini, terkumpulnya data dan informasi spasial dan non-spasial tentang kehutanan desa, penggunaan lahan, dan tutupan lahan.